Buku harian Maimunah. Namaku Maimunah. Aba dan Uma sering memanggilku Mai sejak kecil. Aba dan Uma sering mengajarkanku kasih sayang dan juga ilmu agama yang bermanfaat. Sehingga sekarang bisa mengajarkan anak-anak mengaji, walau hanya sebatas iqra. Walau tak pernah belajar di pondok pesantren, tetapi Aba selalu mengajarkanku banyak tentang agama. Suatu hari, Aba diundang sahabatnya yang mengajar di pondok pesantren, Kota Santri, yang berada di daerah kami, Kalimantan. Di tempat itulah aku dan Bang Rahman bertemu, lalu akhirnya menikah. Kami memiliki 3 orang anak yang sangat lucu dan menggemaskan. Aku dan Bang Rahman menggantikan Aba mengajar mengaji pada para penduduk kampung yang ingin belajar. Setelah Aba dan Uma meninggal, Bang Rahman mengajakku merantau ke Banjarmasin dan bertempat tinggal di pinggiran kota tersebut. Di tempat itulah kami memulai hidup baru. Selain mengajar ngaji, Bang Rahman juga bekerja sebagai OB di sebuah perkantoran. Aku pun juga mengajar ngaji buat mereka yang ingin belajar. Kami tidak memungut biaya, tetapi para warga yang ikut belajar selalu memberi kami santunan berupa sembako. Ketiga putra-putri kami tumbuh dengan sehat di tengah-tengah warga yang rasa kekeluargaannya sangat erat. Kehidupan kami sangat sederhana, walau begitu kami masih bisa menyekolahkan anak-anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kehidupan kami sangat normal, tidak pernah mengalami pertengkaran yang sengit. Karena Bang Rahman juga menghargaiku sebagai seorang istri. Makan dan minum Bang Rahman sangat kuperhatikan. Bang Rahman tipe seorang suami yang suka masakan rumahan. Hanya sesekali kami makan di luar. Selain kami harus berhemat untuk masa depan anak-anak, pemasukan kami pun hanya pas-pasan. Saat anak-anak sudah bekerja, Bang Rahman berhenti menjadi OB. Dia fokus mengajar para tetangga mengaji dan memberikan tausiah di musola dekat rumah. Sampai akhirnya, anak-anak menikah. Andi tinggal di kampung sebelah, sedangkan Ima ikut suaminya merantau ke kota tetangga. Hanya Iwan dan istrinya yang tinggal di rumah. Bang Rahman meninggalkanku saat Iwan baru menikah. Saat Indri istri Iwan melahirkan, aku sangat senang dan ikut menjaga anaknya, sehingga Asifa sangat dekat denganku. Terpisah sedikit pun Asifa menjadi sakit, sedih sekali mendengarnya. Namun aku juga tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba saja tubuhku drop. Kata dokter penyakit gulaku tinggi, padahal sebelumnya aku tidak memiliki riwayat penyakit itu. Dari situlah aku mulai menyadari apa yang sedang menimpa. Berusaha untuk membaca dan mengamalkan beberapa bacaan Al-Quran agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Saat mulai menyadari apa yang sedang menimpa, berharap bisa kembali ke kampung halaman, tinggal bersama Iwan dan Indri. Harapan itu akhirnya menjadi kenyataan. Aku pun akhirnya kembali ke tempat tinggalku. Di kampung aku bisa meminta bantuan para ustadz. Selain itu, aku tidak ingin makhluk itu mengganggu warga. Aku memikirkan semua kesalahan tentang masa lalu. Apakah ada kesalahan sehingga makhluk itu ikut nempel di jiwaku? Sangat keras aku berpikir dan akhirnya menemukan juga jawaban itu. Dulu saat aku memasak makanan, alat untuk mengangkat makanan itu adalah pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai. Lalu kujadikan baju bekas itu sebagai serbat pengangkat wajan, panci, dan lainnya. Mungkin karena itulah makhluk itu menempel dalam tubuhku dan akan membuat kematianku nanti sangat sulit. Kemungkinan juga makhluk itu akan mengganggu warga sekitar yang mereka sebut sebagai sanda. Ibu melakukan itu tanpa sengaja buat anak-anakku semua. Apabila sudah sampai kematianku, ibu mohon maaf dengan semua ini. Mintalah bantuan kepada ustadz untuk menalak tubuhku saat jiwa sudah tidak ada di raga, agar makhluk itu tidak mengganggu.
Ibu bisa menuliskan ini semua saat makhluk itu tidak berada di tubuh. Karena tubuh terasa enteng dan bisa bergerak, namun tak bisa berbicara. Pesan terakhir Ibu, perhatikan cara kita memasak makanan untuk suami. Jangan menggunakan kain bekas pakaian, sarung, dan atau apapun itu untuk mengangkat apa yang kita masak. Gunakanlah serbet khusus untuk itu. Setelah membaca halaman terakhir di buku harian Ibu, semua anak dan mantu Ibu menangis, termasuk aku. Kak Ima dan Bang Andi sangat menyesali apa yang telah mereka lakukan. Mereka juga menyesal tidak sempat berbakti di saat-saat terakhir Ibu. Sudahlah Kak, Bang, kita harus memikirkan bagaimana cara agar korin jahat itu tidak berkeliaran lagi, ucapku pada mereka. Kepulangan Bang Andi dan Kak Ima pun tertunda. Mereka tidak ingin lagi dikatakan anak durhaka karena permasalahan arwah ibu yang bangkit kembali. Kami pun meminta pada Pak Ustadz untuk membantu kami dalam masalah ini, karena jujur, kami masih tipis mengenai ilmu agama. Masih perlu bimbingan untuk menuju ke arah sana. Sementara ini kami mempersiapkan untuk acara tahlilan ibu, berharap ketenangan untuknya di alam barzah. Namun, tidak sedikit warga sekitar sudah mengetahui kematian ibu yang tak wajar. Sebagian dari mereka juga bercerita bahwa ibu selalu duduk di teras rumah mereka kalau senja menjelang. Tak sedikit dari mereka juga bilang kalau makanan mereka akan berlendir setelah kedatangan arwah penasaran ibu yang ditandai bau busuk yang menyebar. Hari ini kami sedang mempersiapkan semua. Acara tahlilan ibu diadakan sore hari, karena kebanyakan dari warga tidak akan menghadiri apabila sudah menjelang maghrib. Para ibu-ibu masih bersedia membantu kami untuk mempersiapkan acara tahlilan. Aku yang sudah membereskan isi kamar ibu, berniat akan menyedekahkan barang miliknya kepada para tetangga. Maaf ibu-ibu, ini ada pakaian ibu kami yang masih layak pakai. Kalau berkenan, ibu-ibu bisa mengambilnya. Anggaplah pahala sedekahnya buat ibu kami. Maaf nak, bukan kami menolak, tapi kami masih khawatir dengan keadaan sekarang. Mak Mae masih bergentayangan. Ih, Acil Oda langsung bergidik. Hush, jangan seperti itu. Acil Nur menepuk pundak Acil Oda agar bisa menjaga sikapnya di depan kami. Kami sadar, rumor ini membuat nama ibu menjadi buruk, karena beliau adalah seorang guru ngaji. Ada sedikit rasa tak nyaman dengan semua ini. Aku pun mengambil buku harian ibu dan memberikan kepada mereka, agar semua tahu bahwa ibu bukan seperti apa yang mereka pikirkan. Kesalahan ibu hanya ada di saat beliau mengangkat makanan dengan pakaian bekas. Ibu-ibu akhirnya mengetahui sebab kenapa arwah ibu kentayangan, karena jin korin jahat yang memakai jasad ibu ingin membuat buruk nama seorang guru mengaji. Jam sudah menunjukkan 3:30 sore. Para warga sudah berdatangan. Sebelum acara dimulai, Bang Andi dan Bang Iwan menyampaikan sesuatu dan meminta tolong kepada Pak Ustadz Ridwan dan juga warga sekitar. Umi Saada pun sudah aku beritahu penyebab ibu menjadi seperti ini. Beliau sangat sedih setelah mengetahuinya, karena ibu adalah sahabat dekat Umi saat masih muda dulu. Maaf sebelumnya untuk seluruh warga dengan ketidaknyamanan ini. Bukan keinginan kami, apalagi almarhumah ibu menjadi seperti ini. Saya pun awalnya sangat malu dan benci kepada ibu. Tetapi setelah mendapat buku harian ibu inilah kami semua menyadarinya. Bang Andi memulai permohonan maafan kepada warga untuk ibu. Dengan isak tangis, Bang Andi menjelaskan semuanya, sembari menceritakan tentang buku harian ibu dan memperlihatkannya. Semua warga terdengar kasak-kusuk saling berbisik. Mereka tak menyangka, dengan kematian ibu ini mereka semua mendapatkan pelajaran yang berharga, agar terus menjaga dan berhati-hati dalam segala tindakan. Apalagi
untuk masalah makanan yang seharusnya harus lebih berhati-hati lagi. Sore ini, selain kita mengadakan acara tahlilan, saya akan mencoba menalak Mama E agar arwahnya tidak berkentayangan lagi. Diharapkan bantuan Bapak Ibu semuanya. Ustadz Ridwan meminta pengertian warga. Baik Pak Ustadz, kami siap membantu, sahut beberapa warga yang disetujui warga lainnya. Sore ini kami mengadakan tahlilan hingga menjelang senja. Kami terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sedangkan Ustadz Ridwan bersama Pak RT dan beberapa warga lainnya menuju ke pemakaman umum tempat ibu dikebumikan. Saat senja seperti inilah, arwah ibu akan keluar dari kuburnya. Di saat itulah waktu yang tepat untuk menangkap jin jahat yang menyerupai sosok ibu. Namun, karena penasaran, aku mengajak Bang Iwan dan Bang Andi menyusul Ustadz Ridwan dan yang lain. Sebab penasaran dengan cara bagaimana mereka bisa menalak kematian ibu agar tidak mengganggu warga sekitar. Bang Iwan dan Bang Andi menyetujui usulku. Kami pun menuju pemakaman dengan tergesa-gesa agar tidak terlambat melihat proses tersebut. Sesampainya di makam, kami melihat Ustadz Ridwan meletakkan sebuah botol di atas pusaran ibu. Beliau terus membaca ayat-ayat suci untuk mengeluarkan jin jahat yang ikut bersemayam di jasad ibu. Sekitar 10 menit, terlihat asap hitam keluar dari makam ibu. Asap itu melayang-layang di udara. Ustadz Ridwan mengambil air dalam botol kecil di sakunya. Air itu beliau cipratkan ke arah asap hitam tersebut. Terdengar suara lolongan melengking, menyayat hati. Aku beristighfar, begitupun dengan Bang Andi dan Bang Iwan. Astagfirullah. Tak terasa, air mata ini jatuh membasahi pipi. Berharap Ustadz Ridwan bisa mengatasi ini semua. Suara yang menyayat itu memanggil nama kami, kemudian menjauh dan menghilang dengan disusul masuknya asap hitam itu ke dalam botol yang ada di atas makam ibu. Ustadz Ridwan segera menutup botol itu. Alhamdulillah, beruntung kita segera menalak kematian Mama E agar jin jahat itu tidak mengganggu warga dan mencoreng nama baik Mama E, ujar Pak Ustadz. Botol ini biar aku yang menyimpan dan membuangnya ke hutan, lanjut Ustadz Ridwan. Alhamdulillah. Kami semua yang menyaksikan pengurungan jin jahat itu mengucapkan hamdalah. Setelah jasad ibu ditalak, Bang Andi dan Kak Ima berencana pulang setelah tahlilan yang ke-40. Barang-barang ibu pun sudah bisa kami sedekahkan kepada warga dan diterima dengan penuh sukacita, termasuk para murid ngaji ibu. Itulah akhir cerita mertuaku menjadi Sanda yang ditulis oleh Kak Kansa Azhara. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di cerita baru berikutnya.